Kita akan menuju kedalaman kegelapan dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata bersama Kereta Malam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju kisah KKN di Desa Pocong. Kisah ini bersumber dari Twitter @siskanovio. Cerita ini akan membawa kalian kembali ke tahun 2005, di mana ada pengalaman menyeramkan yang dialami oleh satu kelompok yang saat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yaitu KKN yang diganggu oleh pocong. Mungkin bayangan kalian mereka diganggu oleh satu pocong yang selalu berdiri di pojokan ruangan, di pinggir jalan, dan bahkan menampakkan diri dari kejauhan. Dan juga mereka bisa menampakkan sebagian tubuh mereka di jendela. Namun, tidak untuk cerita yang satu ini. Bagaimana jika yang terlihat bukan hanya satu pocong, melainkan 10 atau 20 pocong yang menampakkan diri dalam waktu yang bersamaan? Pasti menyeramkan. Cerita tersebut bermula saat Ani dan kawan-kawannya hendak melakukan tugas pengabdian di salah satu daerah utara Pulau Jawa. Pulau ini juga disebut dengan Tanah Garam. Alasan disebut Pulau Garam karena pulau ini penghasil garam terbaik di Indonesia. Saat itu, jumlah peserta ada 12 orang, yang mana terdiri dari Wulan, Dira, Gesang, Roni, Wirda, Dani, Fatih, Rara, Haida, Johannes, Umar, dan Ani. Mereka semua dari jurusan yang berbeda-beda. Dalam cerita ini akan saya fokuskan menceritakan pengalaman Johannes dan Ani, karena menurutku cerita mereka lah yang sungguh membuat bulu kuduk berdiri, dan mereka berdua yang sering sekali mendapat gangguan di sana. Bermula dari Johannes. Saat itu dia terdiam, menatap layar kaca mobil yang saat itu sedang melaju cepat, dan jajaran rumah terlihat samar, seperti berjalan menjauhinya. Pundak Jo kemudian ditepuk oleh Ani. "Jo, ini roti untuk mengganjal perutmu. Jangan cemberut aja," ucap Ani. Memang saat itu Jo sangat tidak bersemangat sekali. Hal itu dikarenakan ayah Jo seminggu yang lalu berpulang ke Yang Maha Kuasa. Sebenarnya dia tidak ingin meneruskan kuliahnya, lantaran saat itu hatinya sangat terpukul. Kehilangan orang yang sangat ia hargai, seperti kehilangan separuh nyawanya. Ani nampak memperhatikan kondisi Jo saat itu. Dia berharap nanti saat sudah sampai di sana, Jo bisa berubah dan bisa membaur dengan masyarakat di sana. Anak-anak yang lain juga memaklumi perasaan Jo yang sedang berduka, dan tidak bisa selepas itu untuk mengajaknya bercanda. Hanya bisa memperhatikan dan berharap Jo bisa kembali tegas dan bijaksana seperti sebelumnya. Laju mobil kemudian menjadi pelan. Rupanya tikungan akan masuk ke dalam desa yang menjadi tempat bagi mereka menjalankan KKN sudah dekat. "Hei, kok sunyi begini desanya? Dan ini benar desanya? Kok horor ya?" ucap Gesang. Ani hanya terpaku dengan tugu desa yang bertuliskan, "Selamat datang di Desa Pocong." Ani kira saat Gesang memberikan informasi tentang daerah ini, itu adalah bercanda. Karena menurut Ani, sangat aneh saja dan sedikit lucu. Ada sebuah desa yang seperti nama hantu yang sangat terkenal sekali, yaitu Pocong. Penampakan dari tugu sampai ke desanya sangat membuat bulu kuduk berdiri. Ani hanya memperhatikan sekitar ketika tidak ada penduduk yang lalu lalang, bahkan seliweran. Desa tersebut sungguh di luar perkiraan mereka. Mereka membayangkan desa yang mereka datangi seperti desa pada umumnya. Meskipun tidak ramai, tetapi masih ada warga yang berlalu lalang.
Ani yang melihat kanan dan kiri masih pepohonan, dan juga banyak sekali tanaman bambu hanya bisa terdiam. Tiba-tiba, Ani seperti melihat sesuatu yang nampak sedang memperhatikan laju mobil mereka. Dia melihat sebuah gumuk atau tanah yang tinggi dan terlihat beringin besar berada di sana. Membuat Ani bertanya-tanya, sebenarnya desa seperti apa yang akan mereka singgahi ini? Terlihat seperti bangunan rumah yang kecil, namun di dalamnya terlihat sekali sebuah makam yang batu nisannya tertutup dengan kain putih. Ani dan kawan-kawan mengira itu mungkin adalah kuburan dari orang yang membabat alas di sini. Ani sedikit melamun melihat tempat itu. Batinnya belum juga sampai di desa, sudah disuguhi pemandangan menyeramkan seperti itu. Karena laju mobil menjauhi tempat itu, Ani meneruskan melihatnya dari spion mobil. Seketika, Ani menjerit ketakutan. Saat melihat spion, dia mendapati 3 pocong yang kainnya berwarna abu-abu sedang melayang bersamaan mengikuti laju mobil di belakang. Ani dengan cepat melihat ke belakang. Namun, pocong itu tidak ia temukan di sana. Johannes dan yang lainnya melihat Ani dengan wajah yang kebingungan, mencoba memahami Ani yang sudah panik dan tidak bisa dikendalikan. Akhirnya, dia berdiri dan kemudian menepuk pundak temannya itu. "An, kamu ngapain sih? Ini belum sampai loh. Jangan membuat gaduh." Ani hanya terdiam dan kemudian melihat teman-temannya yang sudah serius memperhatikan dirinya. Dia kemudian langsung duduk dan menatap keluar kaca. Sepertinya dia sudah sangat capek sekali. Suasana kembali hening hingga akhirnya sampailah mereka di kantor kepala desa tersebut. Di sana sudah ada beberapa orang yang berdiri dan menunggu kedatangan mereka. Anak-anak tampak memperhatikan keluar kaca sambil mengemas barang yang dibawa dan segera turun. Terlihat 3 orang laki-laki yang memakai sarung rapi dan bapak berkumis memakai baju putih sedang berdiri dan memperhatikan mereka. Rupanya beliau adalah Pak Ilham, kepala desa tersebut. Kemudian 2 orang yang berdiri di samping kiri dan kanannya itu adalah Pak Rofik dan Pak Husen, yang mana mereka berdua yang akan menjadi penanggung jawab dan pendamping selama masa KKN di sana. Johannes saat itu tersenyum tanpa henti. Entah apa yang membuatnya seperti itu. Ani yang merasa tidak enak dengan sikap Johannes, akhirnya dengan cepat memukul tangannya dan menyuruhnya untuk berhenti tersenyum. Pakai sarung di acara begini tuh lucu banget deh. Gak panas apa? Ucap Jo. Ani yang mendengar perkataan Jo yang sangat tidak sopan langsung melotot dan memberi tanda agar jangan berkata yang aneh-aneh lagi di tempat orang. Namun balasan sikap Jo sangat meremehkan sekali. Ani sudah merasa tidak enak karena sikap Jo tidaklah seperti biasanya. "Selamat datang adik-adik," ucap Pak Ilham. "Terima kasih Bapak sudah menyambut kami dengan ramah di sini. Mohon bimbingannya selama kami mengemban tugas sementara di sini," ucap Ani. Pak Ilham mengangguk. "Nanti kalian akan sering bertemu dengan Pak Rofik dan Pak Husen selama berada di sini. Pak Husen akan membantu kalian untuk memberitahu tiap-tiap lokasi di sini. Pak Rofik akan membantu untuk keperluan apapun di lapangan." Mereka dengan senang hati mengangguk. "Pesan Bapak hanya satu untuk kalian selama ada di sini. Di ujung sana ada makam Buju. Buju di sini sama dengan makam keramat, yaitu makam yang babat alas di desa ini dahulu kala. Kalian dilarang untuk meludah sembarangan di daerah sana ya. Kalian wajib hati-hati, karena kalian paham sendiri, di sini masih banyak sekali hutan, dan kawasan di sini masih bau wingit," jelas Pak Ilham. Jo hanya tertawa mendengar hal itu. Dia hanya membatin, kapan akan maju jika sedikit-sedikit percaya dengan hal-hal yang berbau goib. Jo kemudian mendekati Ani dan berbisik,
Perlu dicoba, ucap Jo pelan. Ani melihat Jo dengan tatapan yang kesal. Gesang yang melihat tingkah laku Jo yang sedikit selengean sejak turun dari mobil. Langsung mendekati Ani, memastikan bahwa pikirannya dan Ani sama terkait Jo yang sudah bertingkah aneh sejak datang di sini. Pak Husen yang sedang berjalan mendampingi mereka dengan pelan melirik kepada Jo. Tatapan aneh Pak Husen kepada Jo terlihat jelas oleh Ani. Tangan Pak Husen yang sedikit gemetar disembunyikan olehnya. Ani terus melirik ke arah Pak Husen. Sepertinya ada yang dilihat dalam tubuh Jo olehnya. Entah apa itu. Ani sangat penasaran sekali. Pak Husen kemudian berjalan cepat dan menunjukkan salah satu rumah mana yang akan menjadi tempat tinggal mereka sementara. Ani sangat amat terkejut. Ada 2 rumah yang berjejer rapi, yang mana rumah tersebut satu halaman. Namun, menurut ayah ibunya, memang bentuk khas dari rumah di desa ini semua begitu. Halaman lebar menjadi satu untuk 2 ataupun 3 rumah. Yang sebelah kiri itu untuk putri, dan yang sebelah kanan untuk yang putra. Kamar mandi sendiri dan berada di sana, ucap Pak Husen. Seketika, Jo langsung berlari dan meninggalkan teman-temannya yang saat itu masih berdiri di halaman rumah. Selesai mengantar anak-anak ke tempat tinggal sementara di sana, Pak Husen langsung berpamitan untuk pulang. Anehnya, saat anak-anak berjalan ke dalam, Ani yang saat itu ingin segera masuk, langsung dipanggil oleh Pak Husen. Nantikan kelanjutan kisah ini pada episode berikutnya. Ikuti terus perjalanan kereta malam, karena mungkin saja akan membawamu pada kisah yang sama.